Jangan kita punya pola pikir yang masih sama dengan yang dulu-dulu. Berarti mindsetnya orang tuanya. Mindset orang tua. Iya. Ini harus segera berubah. Yang kita hadapi ini perubahan cepat. Ilmu yang dulu kita pakai belum tentu bisa dipakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, video kita kali ini menyambung sama video yang kemarin ya, mengenai pendidikan abad 21. Tapi kalau video kali ini kita lebih akan diskusi santai mengenai apa aja sih persiapan orang tua untuk menghadapi pola pendidikan baru, yaitu pendidikan abad 21. Nah, sahabat muda, pendidikan ini memang memiliki dua dimensi ya. Ada yang bisa berubah-ubah, ada yang tetap sama dari dulu sampai dengan sekarang ya, tidak berubah-ubah mengikuti zaman, dan ada pendidikan yang memang harus mengikuti perubahan zaman. Contohnya pendidikan yang tetap sama itu pendidikan agama dan pendidikan karakter moral gitu ya Pak Jumala ya. Kalau itu kan tetap sama kan dari dulu sampai sekarang. Untuk pendidikan agama dan moral mungkin tidak kita bahas ya, karena memang itu. Tapi mungkin juga dibahas. Oke, tapi next video. Medianya, isinya sama, medianya beda juga. Yang kali ini kita bahas ini adalah pendidikan yang memang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kontekstual ya. Non-kontekstual ya. Dan ini sahabat muda, kita apa aja nih yang perlu kita siapkan, kita sebagai orang tua, karena anak-anak kita saat ini memang mereka berada di zaman revolusi 4.0 dan kita menjadi orang tua untuk generasi 4.0. Otomatis kita juga harus mengimbangi kan. Nah, apa aja persiapannya? Pak Jumala, apa Pak persiapannya Pak? Saya ingin mengatakan berulang-ulang supaya orang tua juga benar-benar aware, yaitu bahwa salah satu ciri kuat dari budaya abad 21 adalah, atau revolusi industri itu adalah perubahan yang begitu cepat. Ini menjadi kunci. Ya, kemarin saya mengatakan bahwa istilah revolusi industri 4.0 itu dicirikan dengan dikendalikannya industri, ekonomi, dan kebudayaan ini dengan internet. Nah, dengan internet kemudian mengendalikan ini semua, ini dampaknya kreativitas menjadi sangat banyak. Dampak dari kreativitas sangat banyak, maka perubahan menjadi begitu cepat. Saya ingin menegaskan itu berulang-ulang supaya kita semua aware. Jangan kita punya pola pikir yang masih sama dengan yang dulu-dulu. Berarti mindsetnya orang tuanya. Mindset orang tua. Iya. Ini harus segera berubah. Yang kita hadapi ini perubahan cepat. Ilmu yang dulu kita pakai belum tentu bisa dipakai nanti. Yaitu makanya kemarin ada pembahasan Alfred Toffler itu yang learn, unlearn, relearn. Iya. Video kita kemarin kan? Iya, ini gara-gara apa? Gara-gara perubahan yang sangat cepat. Gitu. Saya introduksi dari situ deh. Ya, perubahannya begitu cepat. Itu aja orang tua yang mesti aware. Kalau saya garis bawahi berarti memang mindset orang tua ya Pak. Ya. Jadi begitu ya sahabat muda ya, memang karena mengimbangi perubahan zaman yang begitu cepat, maka mindset kita pun harus siap dengan perubahan. Karena kalau mindset kita tidak siap dengan perubahan, kita statis atau kita istilahnya tidak mau berubah, maka di sini kita pasti akan terpuruk atau akan usang gitu. Usang itu ya terus terpinggirkan. Iya, terpinggirkan gitu. Tidak terpakai. Nah, betapa kalau anak kita bekali begitu, nanti terpinggirkan kesian mereka. Betul. Jadi memang mau tidak mau, mindset ini harus segera kita tanamkan. Karena apa? Ketika kita belum memiliki mindset welcome dengan perubahan,
Padahal perubahan itu saat ini sudah di depan mata. Kita saat ini sudah Kita berada. sudah di tengah-tengah. Kita sudah berada kan? Iya, Sudah karena berada di dalam perubahan. dipercepat oleh COVID. Iya. Dan kita tidak tahu lagi ya Pak ya. Next ini perubahan seperti apa lagi yang bakal ini. Oh, saat ini di masa COVID ini aja ya, di masa pandemi ini begitu banyak perubahan-perubahan yang mau nggak mau kita berubah gitu kan. Nah, berarti kuncinya pertama nih sahabat muda yaitu mindset. Kita orang tua harus ubah mindset kita, harus mindset kita juga menyesuaikan. Berarti kuncinya adalah di adaptasi. Ya, setelah kita merubah mindset, kita adaptasi kan? Adaptasi dengan hal baru. Mindset menerima hal baru, menerima welcome dengan hal baru, lalu adaptasi. Gitu ya Pak Jumala ya? Iya. Nah, tipsnya apa Pak? Saya ingin nambahin dikit ya, masih tentang mindset ya. Jangan dikira semua orang tua itu sudah seperti yang seharusnya. Maksud saya seharusnya itu mereka sudah sadar betul bahwa ini kita sedang di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Bukan lagi mau datang. Dulu sebelum pandemi, iya isunya mau datang. Meskipun perubahan sudah sangat banyak, adanya Gojek, adanya toko-toko online dan seterusnya. Itu sebetulnya sudah datang, tapi mereka masih menganggapnya mau datang. Itu sebelum pandemi. Nah, begitu pandemi, maka pandemi ini memaksa orang hidup terkendali oleh internet. Terkendali, bukan terkendala ya. Dikendalikan oleh internet. Inilah revolusi industri 4.0. Iya, betul. Ya, jadi ini sudah di tengah-tengah kita. Saya ingin ingatkan. Iya. Oke, sekarang tipsnya nih. Kalau tadi kan judul kita kan ini toh Pak, persiapan orang tua untuk menghadapi pola pendidikan baru, yaitu pendidikan abad 21. Nah, sekarang apa yang perlu dipersiapkan? Sebentar, saya ingin ulangi yang Bu Zakia sampaikan tadi. Mindset. Mindset bahwa kita sudah tidak seperti zaman dulu. Bahkan ketika nanti COVID pergi pun, kehidupan mungkin sudah seperti ini. Iya. Terus menerus tidak akan kembali. Kalau toh kembali pun hanya sebagian kecil, yang lain tetap seperti ini. Contoh seperti ini itu apa sih? Belanja online, sekolah online, kerja online, kesehatan online, semuanya serba online. Tipsnya saya yang pertama adalah itu, bahwa kita sudah di tengah-tengah RI 4.0. Meskipun COVID nanti kembali, mindset kita harus tetap kita pertahankan. Kita akan hidup seperti ini terus. Itu yang dulu sering disebut new normal. Sebetulnya istilah new normal bukan hanya pada saat itu. Sekarang pun kita harus sudah siap dengan kehidupan new normal. Yang benar-benar new normal. Kalau saya mau menambahkan gini Pak Jumala. Membekali anak dengan soft skill bukan sekedar konten. Jadi begini, bagaimana anak itu bisa mencari ilmunya, kontennya itu mereka sendiri yang mencari. Kita orang tua ini membekali anak bagaimana sih cara mencarinya, gitu loh. Jadi soft skillnya, cara membaca cepat itu begini, cara menulis cepat, cara merangkum, cara kita menyampaikan pendapat kita, cara kita mempresentasikan ide kita, itu skillnya yang kita ajarkan. Kita ajari ke anak. Nah, mengenai apa yang dipresentasikan, karena apa yang dipakai nanti mungkin tidak dipakai lagi. Nah itu, jadi konten itu nggak penting kan? Konten itu ya bukan tidak penting ya, tapi mereka harus bisa sekarang pakai ini, besok tidak pakai lagi dan ganti yang lain. Iya. Nah, oleh karena itu tadi soft skill itu maksudnya kan begitu kan? Iya, maksudnya gini Pak, masalah konten itu terserah anak. Kita orang tua ini membekali anak skill untuk mendapatkan konten itu. Kalian pengen tahu caranya nih, searching Google. Tapi kalau searching Google pun harus tahu caranya. Karena kalau kalian juga searchingnya asal juga nanti dapat informasi yang salah. Ada cara-caranya, misalkan seperti itu. Nah ini skill-skill ini yang kita persiapkan ya, kita orang tua mempersiapkan. Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan? Kita juga belajar ya sahabat muda ya. Kita juga belajar bagaimana kita bisa membekali anak soft skill, kita pun juga harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir sama video kita kemarin, kita tidak menuntut anak jago semuanya, tetapi mereka jago semua tapi standar. Justru anak lebih spesifik tapi mendalam.
Karena di era revolusi industri 4.0 ini, tenaga-tenaga ya pengusaha-pengusaha itu akan lebih dipakai yang memang mereka spesifik, ya kan? Ahli. Yang ahli. Jadi dan walaupun ahli tidak mungkin semuanya pasti spesifik. Kalau zaman dulu mungkin memang eranya kita zaman dulu tuh kan yang sukses tuh biasanya yang bisa semuanya Pak, walaupun sedikit-sedikit multi talenta. Bangga dengan istilah multi talent. Kalau zaman dulu kan kita bangga sekali kan kita multi talent aku. Dulu bangga. Tapi nggak ahli-ahli amat. Coba Pak, anak sekarang nggak mau loh suruh multi talenta. Anak saya Zen itu saya suruh belajar semua sedikit-sedikit. Coba Zen belajar cuma untuk tahu aja, nggak mau. Enggak lah mah. Wong Zen nggak mau belajar itu. Jadi ya ini kita harus siap kan orang tua. Istilah multi talenta ini mungkin zaman kita mungkin bagus, tapi zaman sekarang satu bidang tapi spesifik, mendalam dan ahli, expert bahkan maestro. Nah ini persiapan orang tua juga ya. Jadi tambahin sedikit ya. Ahlinya itu bukan hanya sekedar ahli ya, tetapi ukurannya dunia. Kenapa dunia? Dunia ini sudah tanpa batas sekarang. Iya betul. Jadi kalau hanya ahli di sini, orang itu bisa pesan dari Jerman, pesan dari Amerika, betapa murahnya. Sekarang beli apa-apa itu dari Alibaba, dari murah. Betul. Sama keahlian juga begitu. Kita itu bisa pesan desain dari Australia misalnya. Betapa mudahnya saat itu. Oleh karena itu, maka tadi yang spesifik tadi, yang ahli tadi, itu bukan hanya level Jawa Tengah apa Indonesia, enggak, harus level dunia, gitu ya, untuk nambahin ahlinya. Yang ahli. Yang ketiga, kita orang tua sudah nggak lagi fokus pada ijazah atau fokus pada nilai, karena ya nilai ijazah untuk sebagai ukuran bolehlah kita melihat kapasitas anak atau kompetensi anak dari nilai ya. Tetapi kita orang tua sudah tidak lagi fokus pada hal itu karena kita inginnya mempersiapkan anak kita itu menjadi pembelajar jangka panjang yang mereka siap untuk belajar hal-hal baru karena toh mereka next tuh akan menemukan banyak sekali hal-hal baru. Jadi mereka harus bisa menjadi pembelajar jangka panjang, bukan sekedar pembelajar jangka pendek yang hanya fokus pada nilai atau mengejar ijazah saja. Itu ya Pak? Ya, ada tambahan ke hal-hal baru. Saya mengingatkan video kita yang kemarin. Ya, Alvin Toffler mengatakan sekian puluh tahun yang lalu sudah kata-kata itu, yaitu di masa depan nanti orang itu yang dikatakan buta huruf bukanlah orang yang tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca, tapi orang buta huruf adalah orang yang tidak bisa melakukan unlearn dan relearn. Oleh karena itu keterampilannya setelah learn lalu ada unlearn dan relearn. Apa itu? Belajar, kemudian melepaskan apa yang pernah dipelajari dan melupakannya, dan kemudian belajar hal yang baru agar bisa sangat fleksibel. Itu ya. Itu anak-anak kita sudah kita mulai bekali sekarang, dan orang tua mesti aware ini mindset lagi bahwa belum tentu ilmu yang tadinya kita pakai itu nanti terpakai lagi, bisa berubah sama sekali, dan itu waktunya begitu cepat. Nambah satu lagi Pak tipsnya, kita orang tua fokus pada kelebihan anak aja, jadi kita tidak usah berusaha menutupi kekurangan anak. Toh kekurangan anak juga nggak masalah gitu. Jadi kita tidak usah berfokus pada menutupi kekurangan anak, tetapi kita fokus saja pada kelebihan anak. Kalau memang anak kita misalkan jago desain, ya udah dia nggak jago matematika atau nggak jago sejarah, ya udah berarti memang fokusnya desainnya gitu. Jadi kita tidak usah berpikir menutupi kekurangannya agar dia bisa jago matematika juga. Nah, itu biar aja ada kekurangan. Kita juga banyak kekurangan. Masa anak disuruh sempurna semua? Betul. Guru juga. Biasanya guru matematika juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya ya nggak apa-apa. Anak kita sudah dimulai sejak dini. Nggak usah nunggu dia universitas. Sejak dini kita sudah siapkan dia. Kalau memang dia ahli apa ya udah ditajamkan sekalian. Ya. Nah begitu ya sahabat muda ya. Jadi pola pendidikan baru ini kita udah banyak perubahan mindset pola pendidikan lama dengan pendidikan baru. Nah kita yang mengalami pola pendidikan lama berarti saatnya kita berubah. Kalau anak-anak kita sudah lahir di era pola pendidikan baru, mereka tidak tahu pola pendidikan lama seperti apa.
Nah, berarti kita yang berubah, bukan anak-anak kita yang menyesuaikan kita. Anaknya nanti udah otomatis. Tapi kalau kita memaksakan dengan cara lama kan kasihan mereka. Kasihan mereka karena mereka nggak kenal pola pendidikan Ya, lama kan. mindset orang tua begitu penting. Ya, Kita menyesuaikan. demikian sahabat muda video kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.